396 Tuan Muda Han. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, tamu dari keluarga Chen telah tiba. Keluarga Chen menjadi pusat perhatian semua orang, jadi ketika keributan meluas ke dalam ruangan, Yandong dan yang lainnya langsung melihat ke arah pintu masuk. Mereka melihat sekelompok pria dan wanita muda masuk ke ruang dansa. Yandong memperhatikan beberapa wajah familiar seperti Chen An, Chen Ning, Chen Su, dan Chen Xiao. Namun, yang mengejutkannya, orang yang memimpin kelompok itu bukanlah Chen An atau Chen Xiao, dia adalah seorang pemuda yang berpenampilan biasa saja. Pemuda itu mengenakan pakaian kasual dan penampilannya tidak luar biasa kecuali matanya yang mempesona. Dia memegang tangan seorang gadis kecil dan memimpin kelompok itu ke ruang pertemuan dengan penuh percaya diri dan kepastian. Dia tidak malu sama sekali setelah berada di bawah tatapan ingin tahu semua orang. Siapa dia? Aku belum pernah bertemu dengannya. Banyak pertanyaan yang diajukan satu sama lain. Mengapa keluarga Chen mengirimkan seorang anak muda, bukan Anya? Apakah dia dermawan keluarga Chen? Yandong bertanya-tanya apakah keluarga Chen juga telah mendengar bahwa keluarga Han akan menghadiri pertemuan tahun ini sehingga mereka juga mengundang dermawan mereka yang kuat. Hampir semua orang di sini pernah mendengar nama Chen Fan, namun hanya segelintir dari mereka yang tahu seperti apa rupa Chen Fan karena Chen Fan jarang menghadiri jamuan makan di kota Jinlin. Mereka yang mengenal Chen Fan, seperti Zhou, tercengang dengan penampilannya. Apa yang dia lakukan di sini? Chen Fan memiliki otoritas yang cukup untuk duduk mengelilingi meja yang sama dengan semua penguasa keluarga. Mengapa dia repot-repot mengumpulkan anak-anak muda? Itu berlebihan dan tidak masuk akal mengingat status Chen Fan. Bahkan saat semua orang tercengang dengan perkembangan tersebut, Qiao Luoyin muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan gaun merah yang memperlihatkan sebagian besar punggungnya dan riasan tebal di wajahnya. Penampilannya yang bermuatan seksual membuatnya tampak kuat. Dia mengayunkan pinggul cantiknya ke kiri dan ke kanan sedikit dan menggoda saat dia berjalan ke arah Chen Fan. Dia menutupi bibirnya yang subur dengan tangan yang bersarung tangan dan tersenyum sambil mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan. Kenapa Tuan Chen punya waktu untuk kita, anak-anak muda? Kata-kata Qiao Luoyin mengejutkan semua orang. Gelombang gumaman terkejut muncul di antara kerumunan. Apa? Dia adalah Tuan Chen. Ya Tuhan, Tuan Chen ada di sini. Keluarga Chen telah mengirimkan Tuan Chen. Tentu saja itu dia. Tak seorang pun di usia semuda itu yang bisa memimpin anak-anak muda keluarga Chen selain Tuan Chen. Orang-orang berdiri tegak, mencoba melihat sekilas Chen Fan. Banyak pasang mata yang penuh rasa ingin tahu mengamati pemuda yang tampak biasa saja itu, mencoba menemukan tanda-tanda kebesaran dan kekuatan dalam dirinya. Tuan Chen dari Jiangbei. Bahkan gelar Chen Fan yang paling sederhana pun bisa menjadikannya legenda di kalangan masyarakat kota Jinlin. Bahkan sebelum Chen Fan tiba di kota Jinlin, berita tentang perbuatannya yang luar biasa telah menyebar ke kota. Banyak orang menganggapnya setara dengan Tang Yuanqin dan orang paling kejam di dunia bawah tanah provinsi Jiangnan. Setelah Chen Fan menggulingkan grup Wan Rong, membantai seluruh keluarga Seng, dan menyingkirkan Gao Tianmin, dia akhirnya menjadi terkenal di kota Jinlin. Namun, popularitasnya tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di kalangan keluarga terhebat di kota Jinlin. Baik keluarga Qiao maupun keluarga Song jauh lebih kuat daripada keluarga Seng dan Gao Tianmin. Namun, sikap mereka terhadap Chen Fan berubah. Setelah dia menghancurkan keluarga Ji dari Zonghai, keluarga Tang, dan keluarga Nin. Meskipun Direktur Sue berupaya untuk membendung berita tentang apa yang terjadi pada jamuan ulang tahun Pak Tua Su, rumor masih tersebar sedikit demi sedikit. Namun, menyebut satu nama saja sudah cukup memenuhi pikiran semua orang dengan imajinasi liar. Chen Fan, Mayor Jenderal di unit Chang Dragon bahkan sebelum dia berusia 20. Kekuatan seperti itu adalah legenda. Tak seorang pun di keluarga besar kota Jinlin mampu melakukan hal itu. Kemenangan Chen Fan di pesta ulang tahun Pak Tua Su telah memberinya rasa hormat dan ketakutan bahkan dari orang paling berkuasa di provinsi Jiangnan, apalagi dari anggota keluarga bawah. Semua orang mengira keluarga Chen akan mengirim Anya ke meja perundingan dan tidak pernah menyangka Chen Fan akan muncul di pertemuan anak-anak muda. Tempatnya berada di antara orang dewasa dan penguasa keluarga. Pemandangannya telah membuat hati banyak orang tenggelam ke dasar.
Anggota keluarga Ren dan keluarga Hua memasang wajah muram saat mereka menyadari bahwa keluarga Chen akan mendominasi pertemuan tahunan tahun ini. Meskipun Chen An dan Chen Su tidak pernah menyukai Chen Fan, mereka bersyukur melihat perhatian semua orang tertuju pada mereka dan mata mereka yang ketakutan. Ini adalah orang-orang yang sama yang meremehkan mereka, dengan santai menyindir bahwa mereka adalah orang kaya baru. Namun, di hadapan guru Chen, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi melontarkan hinaan biasa. Kamu adalah Qiao Loyin. Aku ingat kamu. Chen Fan mengambil sepotong kue dari pelayan di sampingnya dan memberikan potongan kue itu kepada Chen Guoguo. Setelah itu, dia berbalik dan memandangi Ratu Ballroom cantik dengan gaun merahnya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dikenang oleh guru, maksud saya Jenderal Chen. Wajah Qiao Loyin memerah. Senyumannya yang gemilang sontak menarik perhatian banyak orang. Dia mendekati Chen Fan dan berbisik di telinganya, Jenderal Chen, saya adalah saudara perempuan Tang Yifei, dia telah memberitahu seorang pria banyak hal tentang Anda. Lalu dia mengedipkan mata pada Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Qiao Loyin dengan lembut berbalik dan membawa Chen Fan ke ruang dansa. Kehadiran Chen Fan tampaknya telah memberikan pengaruh yang berat dan serius di udara. Orang-orang yang sedang mengobrol tiba-tiba menjadi berhati-hati karena merasakan tekanan berada di hadapan seseorang yang jauh lebih berkuasa dari mereka. Sebelum kedatangan Chen Fan, mereka mengobrol satu sama lain dengan sangat santai dan santai seperti yang dilakukan sekelompok teman lama. Namun, karena status sosial Chen Fan setara dengan orang tua kebanyakan orang, mereka merasa kehadiran Chen Fan sama canggung dan mengekangnya seperti kehadiran orang tua mereka. Chen Fan juga memperhatikan kecanggungan di sekitarnya, tapi dia tidak terlalu peduli. Penguasa langit mistik utara tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dari semua orang di ruangan itu, dia menganggap hanya Qiao Loyin yang layak melakukan percakapan dengannya. Ditambah lagi, Chen Fan ada di sini untuk menghabiskan waktu bersenang-senang bersama Chen Guoguo, jadi dia melakukan hal itu dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ya ampun, Tuan Chen ada di sini. Keluarga Song dan keluarga Ren hancur. Yandong mengeluh ketika teman-temannya menggelengkan kepala. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Chen akan mengirimkan kelas berat seperti itu ke kumpulan anak-anak muda. Apa yang seharusnya dilakukan keluarga Song dan keluarga Ren? Alasan dengan dia, Tuan Chen terkenal karena sifatnya yang cepat marah, tetapi tidak karena kesabarannya. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi Nin Yuze. Berikutnya yang kaki dan tangannya dipatahkan oleh Chen Fan. Saya kira tidak, keluarga Song masih memiliki kartu truf. Kami tinggal di kota kecil Jinlin dan takut pada Tuan Chen, tapi itu mungkin tidak terjadi pada keluarga terkemuka di Yanjin. Kata Yandong sambil menyeringai dingin. Saya melihat kebenarannya, tapi itu juga tergantung pada siapa yang dikirim oleh keluarga Han. Jika itu adalah serangan langsung di antara generasi ketiga maka ya, Anda benar. Namun, itu adalah anggota dari cabang-cabang, maka Tuan Chen masih akan lebih unggul. Jangan lupa siapa dermawannya di militer, Li Wuchen. Orang lain membantah. Semua orang mengangguk setuju. Baik Chen Fan maupun Chen Su berasal dari keluarga Chen, namun mereka memiliki tingkat otoritas yang sangat berbeda dalam keluarga Chen, hal yang sama berlaku untuk keluarga lainnya. Jika keluarga Han dari Yanjin hanya mengirimkan anggota keluarga yang disingkirkan dari pusat kekuasaan keluarga, maka mereka mungkin juga tidak mengirim siapapun. Kehadiran keluarga Han tidak akan berarti apa-apa kecuali Han Juntu yang mereka kirimkan. Pemuda berkacamata berbingkai emas berkata dengan tenang, Han Juntu. Nama tersebut menarik perhatian banyak remaja putri, termasuk Zhouqinya. Dia adalah salah satu pewaris paling menonjol di Yanjin. Sebagai pemimpin generasi ketiga keluarga Han Yanjin, namanya terdengar bahkan di kota Jinlin. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap dan berbakat yang telah mendapatkan persetujuan dari para tetua dari semua keluarga besar di Yanjin. Seorang pemimpin militer bahkan menjamin dia mendapat pangkat jenderal jika dia memutuskan untuk mengabdi padanya. Dia adalah anak kesayangan banyak pria dan wanita yang memiliki posisi berkuasa. Saya tidak berpikir Han Juntu akan datang. Dia bahkan lebih berpengaruh daripada Tuan Chen. Yandong menggelengkan kepalanya. Sumberku memberitahuku bahwa keluarga Han akan mengirim Tuan kedua Han, yang kehebatannya seharusnya setara dengan Chen Fan. Tuan kedua Han. Maksudmu bukan bajingan itu, bukan?
Seorang wanita muda menutup mulutnya saat dia berseru pelan. Itu dia, Yan Dong mengangguk. Ini tidak akan berakhir dengan baik jika Han Hongkun ada di sini. Dia dan Tuan Chen sama-sama pemarah. Tidak perlu banyak bujukan dari keluarga Song untuk membuat keduanya saling serang. Pria berkacamata berbingkai emas berkata dengan muram. Namun, sentimennya tidak dibagikan oleh siapapun. Mata di sekelilingnya berbinar oleh antisipasi dan kegembiraan. Kebangkitan keluarga Chen telah membawa banyak dampak buruk. Meskipun tidak ada yang menyatakan kebencian mereka terhadap keluarga Chen secara terbuka, keluarga Chen telah membuat sejumlah musuh bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, janji pertikaian antara keluarga Chen dan salah satu keluarga paling berkuasa di Yanjin merupakan berita yang menggembirakan bagi banyak orang. Wajar jika kekuasaan lama membenci kekuasaan yang baru bangkit. Zhou Qinya khawatir dengan pertarungan yang akan datang. Bisakah Chen Fan menangani keluarga Han dari Yanjin dan pewarisnya yang pemarah, Han Hongkun? Chen Fan tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju badai yang sedang berkumpul. Dia ada di sini hanya karena Chen Guoguo. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah remeh antara keluarga Chen dan keluarga lainnya. Dari semua anggota keluarga Chen, Chen Fan hanya peduli pada kakeknya. Jika Chen Huayan meninggal, dia tidak akan peduli tentang kesejahteraan keluarga Chen lainnya. Bahkan ketika Chen Fan dan Chen Guoguo mencoba membuka cangkang Raja Kepiting, sebuah suara keras terdengar di sampingnya. Dia, kepala sersan Chang Dragon, apakah kamu bercanda? Chen Fan mengerutkan alisnya dan melihat ke atas. Dia pertama kali melihat Qiao Luoyin, yang malu dan kemudian dia melihat seorang pemuda berotot di sampingnya, mengenakan celana kargo besar dan kacamata hitam besar yang menjengkelkan. Bibirnya menyeringai saat dia menatap Chen Fan melalui kacamata hitamnya. Keheningan mematikan menyelimuti ruangan segera setelah pemuda berotot itu mengucapkan kata-katanya. Semua orang memandangnya dengan heran. Tidak ada yang menyangka ada orang yang menantang Chen Fan dengan begitu berani. Sejak Chen Fan menggulingkan keluarga Seng, semua keluarga besar di kota Jinlin telah memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak main-main dengan Chen Fan. Nin Yuze akan menjadi contoh bagi mereka yang berani menguji kemarahan Chen Fan. Siapa itu? Dia harus menjaga mulutnya jika ingin keluar dari sini hidup-hidup. Tuan Chen tidak akan menganggap entengnya. Celupan ini pasti akan hancur. Aku melihatnya masuk bersama Tuan Muda Song, Song Duanmin. Apakah dia teman Tuan Muda Song? Bahkan ketika orang-orang di ballroom bergumam satu sama lain karena terkejut, Yan Dong menepuk pahanya dan berseru, Han Hongkun ada di sini. Bawakan popcorn kalian, semuanya. Orang-orang di sekitar Yan Dong memandangi pemuda yang riuh dan wanita dengan perhiasan berkilau itu berseru, itu Han Hongkun. Pantas saja mereka memanggilnya penjelmaan iblis. Hanya pewaris dari keluarga perkasa di ibu kota yang berani menantang Guru Chen dan dia melakukannya dengan sombong juga. Menurutmu siapa yang akan menang? Wanita muda lainnya bertanya dengan penuh minat. Chen Fan meletakkan kembali kaki kepiting itu ke piringnya dan menangkap pemuda sombong itu dengan pandangan sekilas. Sejak dia terkenal di kota Jinlin, ini adalah pertama kalinya ada orang yang menantangnya di depan umum. Pria dan wanita berkuasa di kota Jinlin, atau bahkan seluruh provinsi Jiangnan, telah menyerah pada kekuatannya. Namun pemuda ini memiliki aksen Tionghoa Utara dan memiliki kesombongan yang hanya dimiliki oleh ahli waris keluarga terpandang di Tiongkok. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh oleh hinaan pemuda itu, dia juga tidak peduli dengan kekuatan keluarga pemuda itu. Siapapun yang berani macam-macam dengannya harus membayar harganya. Dia bertanya dengan tenang, apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Chen, ini Han Hongkun, tuan kedua keluarga Han Yanjin. Dia baru saja tiba di kota Jinlin jadi dia mungkin tidak tahu siapa Anda. Mohon maafkan dia. Sebelum Han Hongkun dapat menjawab pertanyaannya, Qiao Luoyin bergegas meredakan ketegangan. Qiao Luoyin telah menyerukan pertemuan itu, jadi dia tidak ingin situasi menjadi tidak terkendali. Dia tahu langsung sifat marah Chen Fan sejak dia ada di sana ketika dia menamparkan wajah Tang Jianfen dan memaksa Ji Luoshen untuk berlutut di hadapannya dan meminta maaf. Han Hongkun mungkin adalah pewaris keluarga yang kuat, tapi dia bisa menjadi pewaris yang mati dengan sangat cepat jika dia tidak berhenti menghina Chen Fan. Qiao Luoyin memastikan bahwa Chen Fan telah mendengarnya berkata, keluarga Han dari Yanjin, berharap kekuatan keluarga Han dapat membuat Chen Fan berpikir lebih baik untuk menyakiti pemuda itu. Keluarga Han dari Yanjin. Chen Fan menyipitkan matanya.
Chen Fan pernah mendengar nama itu di kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa keluarga Han memiliki akar yang kuat di militer, namun mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan klan keluarga ibunya, keluarga Wang. Meski begitu, keluarga Han jauh lebih kuat daripada para taipan lokal seperti keluarga Ji di Zonghai, keluarga Wei di tepi utara, dan keluarga Su di kota Wuzhou. Keluarga Han telah menghasilkan lebih dari satu jenderal untuk militer. Mereka telah membangun jaringan di dalam militer sedemikian luasnya sehingga Pak Tua Han masih dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di militer Tiongkok bahkan setelah dia pensiun. Kenapa aku harus peduli siapa kamu? Apa kamu takut? Han Hongkun salah mengira pertanyaan Chen Fan sebagai tanda keraguan. Persepsinya yang salah telah memberinya keberanian ketika dia melanjutkan, apa yang kuceritakan padamu tentang Chang Dragon. Mereka hanya biasa-biasa saja bahkan ketika mereka memiliki Sersan Su. Beberapa tahun yang lalu, mereka telah menjadi unit pasukan khusus terburuk di militer. Saya pikir mereka akan mendapatkan sersan kepala yang lebih baik, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka mempekerjakan seorang anak laki-laki. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Han Hongkun menatap Chen Fan dengan tatapan menghina dan berkata, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu setara dengan Ye Nantian? Itu benar-benar penghinaan bagi kepala sersan Ye dan Dragon Fang. Kata-kata Han Hongkun menimbulkan gumaman terkejut di antara para pendengar. Mereka tidak hanya terkejut dengan penghinaan kurang ajar yang dilontarkan pemuda itu kepada Chen Fan, tetapi juga terkejut dengan latar belakang keluarganya yang baru saja dia ungkapkan. Apa? Dia adalah pewaris keluarga Han dari Yanjin. Pantas saja dia bisa melawan Tuan Chen. Keluarga Han dari Yanjin adalah 10 keluarga terkuat di Yanjin. Keluarga Qiao dan keluarga Song di kota Jinlin tidak bisa dibandingkan. Cek, ini akan menjadi Mayor Jenderal Naga Chang melawan Tuan kedua Han. Aku pernah mendengar tentang Han Hongkun dan julukannya, penjelmaan iblis. Orang tuanya benar-benar kehilangan kendali terhadapnya. Dia telah melontarkan ancaman yang ditujukan kepada menteri provinsi dan lolos begitu saja. Chen Fan hanyalah seorang mayor jenderal, beberapa peringkat di bawah menteri provinsi. Saya rasa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, menyinggung. Orang-orang saling bergumam setelah mereka menyadari siapa pemuda itu. Chen Ning, Chen An, dan Chen Su berpikir bahwa mereka akan mengadakan pertemuan tahun ini setelah membawa Chen Fan bersama mereka. Namun perkembangannya membuat mereka tidak tenang. Chen Ning bertanya dengan cemas, saudaraku, apakah kita perlu memberitahu orang yang lebih tua tentang apa yang terjadi di sini? Alis Chen An berkerut memikirkan pertanyaan itu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Menurutku itu tidak perlu. Terlepas dari latar belakang keluarga Han Hongkun, aku ragu dialah yang mengambil keputusan dalam keluarganya. Kita akan baik-baik saja selama Chen Fan menyelamatkan nyawanya. Keluarga Han bahkan tidak akan melakukan apapun, jika Chen Fan memukuli Han Hongkun. Kami beruntung keluarga Han tidak mengirim Han Juntu. Bahkan ketika dia mengatakan itu, Chen Fan menghela nafas panjang. Apa yang kamu sesali? Han Hongkun bertanya dengan ekspresi puas diri. Han Hongkun telah menjadi pengganggu sejak dia masih kecil dan dia menikmatinya. Sungguh menyenangkan melihat orang-orang berjuang setelah dia menjepit mereka di bawah sepatu botnya. Saat ini, dia sudah bosan dengan sasaran empuk, karena mereka tidak lagi memberikan kepuasan yang sama, dia hanya memilih orang-orang yang bisa melakukan perlawanan. Penindasan adalah satu-satunya hal yang disukai Han Hongkun dan juga pandai melakukannya. Kebanyakan orang akan menerima penghinaan itu, takut akan kekuatan keluarganya. Mereka yang menentangnya ditangani oleh ayah dan saudara laki-lakinya yang berkuasa. Aku menghela nafas karena kamu tidak tahu siapa aku. Jadi kamu akan mati tanpa mengetahui siapa yang membunuhmu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, begini, bahkan ayahmu harus berbicara kepadaku dengan hormat, jadi pikirkanlah. Chen Fan baru saja kembali dari Jepang dan pencapaiannya yang luar biasa masih menjadi topik hangat di kalangan elit. Penghancuran Brigade ke-14 adalah aib nasional Jepang, dan mereka tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mencegah berita tersebut tersebar. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengharapkan keluarga Qiao dan keluarga Song mendengar apapun. Berita itu hanya beredar di kalangan kecil di kalangan pria dan wanita paling berkuasa di dunia. Sebagai keluarga teratas di ibu kota, keluarga Han harus menjadi bagian dari lingkaran kecil itu dan oleh karena itu, penguasa keluarga harus menyadari kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan.
Fakta bahwa Han Hongkun mengejeknya dengan begitu arogan berarti dia jauh dari pusat kekuasaan, orang buangan di antara kerabatnya yang berkuasa. Para pemimpin keluarga Han mungkin mentoleransi pesta pora dan kebiasaannya menyakiti orang lain, mereka tidak akan pernah membiarkan dia mendekati inti bisnis keluarga. Oleh karena itu, yang disebut tuan kedua Han sangat mirip dengan Chen Su, yang hanyalah seorang bocah kaya yang manja. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan mati? Han Hongkun memasang wajah muram dan hendak menyerang Chen Fan. Chen Fan tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Dia menamparkan wajahnya dengan keras seperti sedang menamparkan lalat. Berlutut. Tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata menyerang Han Hongkun dan menekannya hingga berlutut. Kamu, beraninya kamu. Han Hongkun berteriak sekuat tenaga. Chen Fan tidak berhenti dan terus menekan Han Hongkun. Di bawah tekanan yang sangat besar, Han Hongkun perlahan menundukkan kepalanya dan membungkukkan punggungnya hingga wajahnya menempel erat ke tanah. Han Hongkun berjuang untuk melepaskan diri dari kekuatan yang menghambat tetapi tidak berhasil. Dia melontarkan kutukan dan hinaan kepada Chen Fan tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Baru setelah dada Han Hongkun juga rata dengan tanah, Chen Fan melepaskan kekuatannya. Kamu akan berlutut di sini untuk merenungkan kurangnya sopan santunmu. Suruh orang tuamu datang dan menjemputmu. Semua orang menyaksikan perkembangannya dengan ketakutan dan keterkejutan. Salah satunya adalah putra kedua keluarga Han Yanjin, seorang pewaris kaya yang terkenal, yang lainnya adalah Master Chen dari Jiangbei, Mayor Jenderal Chang Dragon. Tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Fan langsung mengabaikan latar belakang keluarga Han Hongkun dan memaksanya berlutut di hadapannya. Dia tidak hanya menghina Han Hongkun, tapi juga seluruh keluarga Han. Orang seperti Han Hongkun menghargai wajah mereka lebih dari apapun. Oleh karena itu, memaksa Han Hongkun berlutut di hadapannya di depan umum adalah hukuman yang lebih buruk daripada membunuhnya. Meskipun Han Hongkun bukan anggota penting keluarga Han tidak akan membiarkan Chen Fan lolos begitu saja karena nama keluarga dipertaruhkan. Lihatlah, seorang pria berpenampilan megah berusia awal 30-an mendatangi Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, saya yakin ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tuan Muda Han tidak sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, mohon maafkan dia dan biarkan dia pergi. Seseorang mengenali pemuda itu begitu dia mulai berbicara. Dia adalah pewaris keluarga Song Duanmin. Dia adalah tamu Han Hongkun. Song Duanmin mengamati perkembangan itu dengan sombong di sela-sela. Melihat situasi semakin tidak terkendali, dia bergegas meredakan ketegangan. Namun, sebelum Song Duanmin menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan membalasnya dengan cibiran dingin dan lambaian tangan. Menyingkir dari hadapanku, wajah yang kuat menghantam Song Duanmin, membuatnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Song Duanmin tersungkur kembali ke tanah setelah menabrak beberapa meja perjamuan. Dia pingsan karena pukulan itu dan pingsan. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Tidak ada yang berani bernapas dengan berat. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Fan akan begitu pemarah dan ceroboh. Dia tampak lebih tajam dan tajam dibandingkan saat dia berurusan dengan keluarga Su di kota Wuzhou. Begitulah ketegasan Master Chen dari Jiangbei sehingga dia tidak ragu sedetik pun untuk menggunakan kekerasan. Perkembangan ini telah mengguncang banyak orang. Sementara itu, gadis-gadis seperti Chen Ning dan Zhou Qinya memandang Chen Fan dengan kagum. Wanita selalu tertarik pada pria yang berkuasa, dan mereka belum pernah melihat pria yang lebih kuat dari Chen Fan. Han Hongkun masih berlutut di tanah. Dia berteriak sekuat tenaga dengan wajah berkerut. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau karena ada Liu Chen di belakangmu. Kamu bukan apa-apa. Pangkat Jenderal Mayormu tidak seberapa jika dibandingkan dengan keluarga Han. Beraninya kamu memaksaku berlutut. Tunggu dan lihat saja, kita akan menghancurkanmu. Chen Fan tetap tenang dan menjawab. Baiklah, aku akan menunggu. Dia berjalan kembali ke meja makan dan mulai mengerjakan kaki kepiting lagi. Qiao Loyin dan tamu lainnya berdiri diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di dalam kediaman kepala perwira militer divisi Jinlin, seorang lelaki tua berseragam tentara sedang bermain-main dengan seorang pemuda yang sopan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Juntu, apakah kamu sudah melupakan Paman Limu? Aku akan mengadukan hal ini kepada orang tuamu ketika aku bertemu dengannya lagi nanti. Pemuda itu menjawab sambil tersenyum. Percakapan itu terputus oleh panggilan telepon, dan setelah menjawab telepon,
senyuman tiba-tiba membeku di wajah pemuda itu. Apa itu? Orang tua itu mengerutkan alisnya. Wajahnya yang keras memancarkan kualitas yang agung dan sombong yang kehadirannya akan sangat mengguncang pemuda biasa manapun. Bukan apa-apa, kakakku yang tidak berguna ini mendapat masalah lagi. Han Juntu menghela nafas dan berkata, "Ah, dia adikmu, bukan? Aku pernah mendengar tentang dia." Orang tua itu berhenti di situ dan mengangguk. Dia terkesan dengan Han Juntu, tapi dia sama sekali tidak menyukai adiknya. Sebaliknya, lelaki tua itu membenci para penindas seperti Han Hongkun yang mendorong orang lain menggunakan latar belakang keluarganya. Namun, lelaki tua itu tidak akan ikut campur karena dia tidak berhak mengajari Han Hongkun apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, dia memberitahu Han Juntu, "Jika kamu mengalami masalah di kota Jinlin, jangan takut untuk meminta bantuanku." "Terima kasih, Paman Li." Han Juntu menjawab dengan sopan. Sejauh ini, Han Hongkun mampu lolos dari semua masalah yang ia buat berkat beban nama keluarga Han. Han Juntu juga percaya bahwa meskipun Han Hongkun gagal menanganinya sendiri, keterlibatannya akan menyelamatkan adiknya seperti yang selalu dia lakukan. Terkadang Han Juntu berharap kakaknya mendapatkan apa yang pantas diterimanya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah dia keluar dari halaman, dia masuk ke dalam kendaraan dengan plat nomor dari Yanjin. "Paman Hu, apa yang terjadi?" Han Juntu bertanya begitu dia memasuki kendaraan. Tuan kedua diundang oleh Tuan Muda Song ke perjamuan. Itu adalah pertemuan ahli waris dari semua keluarga besar di kota Jinlin. Ada keluarga baru yang baru bergabung dalam pesta tahun ini, dan mereka disebut keluarga Chen. Seorang anggota dari keluarga Chen telah memaksa Tuan kedua berlutut dan Tuan Muda Song juga pingsan. Pria parubaya di kursi pengemudi menjawab dengan tenang. Pria parubaya itu memiliki potongan rambut yang rapi, cahaya tajam bersinar di matanya saat kualitas tenang dan megah terpancar dari dalam. Lengannya yang berotot terlihat telanjang dan tampak cukup kuat untuk mematahkan besi beton. Han Juntu menaruh kepercayaan besar pada pria parubaya ini dan memanggilnya Paman Hu. Dia pernah menjadi wakil kapten pasukan, pisau tajam dari unit taring naga. Dia pensiun dari dinasnya setelah terluka, tapi kemudian dia dipekerjakan oleh Pak Tua Han sebagai pengawal pribadi Han Juntu. Jelas sekali bahwa para pemimpin keluarga Han sangat menghormati Han Juntu. Keluarga baru di kota Jinlin. Han Juntu mengetuk sandaran tangan dengan jarinya dan tersenyum. "Aku yakin Hongkun masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh keluarga Song." Keluarga Song mengetahui sifat keras kepala Hongkun dan karena itu mereka mengundangnya ke pertemuan tersebut untuk menguji kekuatan saingan mereka. Han Juntu begitu cerdas dan cerdik sehingga dia langsung mengetahui tipu muslihat keluarga Song. Pria parubaya itu akhirnya sadar begitu dia mendengar analisis Han Juntu. Keluarga Song adalah salah satu keluarga terhebat di kota Jinlin dan Song Duanmin juga seorang pengusaha yang licik. Dia tidak akan mengundang Han Hongkun ke acara acak seperti itu tanpa alasan. Ditambah lagi, dia mengadu dia dengan keluarga Chen yang baru bangkit. Keluarga Song pasti memandang keluarga Chen sebagai saingan mereka, namun tidak berani menantang keluarga Chen secara terbuka, jadi mereka mendorong Han Hongkun untuk bertarung demi mereka. Yang mengejutkan keluarga Song, keluarga Chen ternyata adalah orang yang sulit ditembus dan bahkan ancaman dari keluarga Han tidak efektif terhadap mereka. Bagaimanapun, dia adalah saudaraku, jadi memaksanya berlutut adalah penghinaan terhadap keluarga Han. Han Juntu mencibir dan kemudian berkata, "Apa yang keluarga Song katakan tentang ini? Jika mereka tidak memberi kita jawaban yang memuaskan, aku mungkin harus melakukan sesuatu meskipun ada ikatan antara kakek dan Pak Tua Song." Tuan keluarga dari keluarga Song sudah dalam perjalanan ke tempat kejadian. Tapi aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pria parubaya itu memantapkan kemudi dengan kedua tangannya sambil melihat ke kejauhan. Senyuman penuh resolusi muncul di wajahnya. Sebaiknya kita berkendara ke sana dan melihat orang bodoh macam apa yang berani menghina keluarga Han. Han Juntu mendengus lalu menyipitkan matanya. "Ya, Tuan Muda." Pria parubaya itu menjawab dengan tenang tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menyesali situasi tersebut dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Han Juntu benar-benar gusar kali ini. Betapapun hinanya Han Hongkun, dia adalah adik laki-laki Han Juntu. Tindakan keluarga Chen yang memaksanya berlutut tidak disukai Han Juntu. Pria parubaya itu menginjak pedal gas dan mempercepat mobilnya hingga 120 km per jam. Sementara itu,
Dia berdoa untuk kehidupan keluarga Chen, berharap penghasut utamanya sudah pergi saat mereka tiba. Dia tahu langsung metode kejam Han Juntu. Pemuda itu mampu melakukan tindakan yang bisa membuat tindakan kakaknya yang suka mengintimidasi itu tampak pucat jika dibandingkan. Sementara itu, di dalam klub Batu Merah, udara terasa mencekam dan berat. Song Duanmin terjatuh ke tanah dalam keadaan setengah mati. Beberapa anggota keluarga Song mendekati tuan muda mereka, mencoba membawanya ke rumah sakit, tetapi mereka berpikir lebih baik setelah mereka merasakan tatapan dingin Chen Fan di wajah mereka. Han Hongkun masih berlutut di tanah dan masih mengumpat dan mengumpat. Setelah beberapa saat, Chen Fan menjadi kesal dengan suara yang dibuatnya, jadi dia menamparkan wajahnya, mencabut beberapa gigi dari mulutnya, dan membungkam tuan muda itu. Seluruh ballroom menjadi sangat sunyi dan orang-orang bahkan bisa mendengar suara Chen Guoguo dan Chen Fan mengunyah makanan mereka. Chen Fan masih bersikap sombong setelah memukuli Song Duanmin dan memaksa tuan kedua Han berlutut. Chen Guoguo masih kecil dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dialah satu-satunya orang yang tampak bersenang-senang. Tamu-tamu lainnya ketakutan, dengan perkembangan tersebut dan khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Cek, Han Hongkun punya pekerjaan yang cocok untuknya. Tuan Chen bukanlah orang yang mudah menyerah. Seseorang berkomentar dengan sombong. Namun, lebih banyak orang yang menonton dengan wajah cemberut. Tuan Chen seharusnya tidak melakukan itu. Keluarga Han dari Yan Jin tidak sama dengan keluarga Ji atau keluarga Su. Mereka adalah pemimpin sejati di ibu kota Tiongkok. Meskipun tidak berpengaruh seperti Wang dan keluarga Xiao, tidak kalah dengan mereka juga. Pak Tua Han baru saja pensiun dari jabatannya dan masih memiliki pengaruh yang luar biasa. Bahkan memukuli Han Hongkun tidak akan mencoreng martabat keluarga Han seperti halnya membuat Han Hongkun berlututlah. Dengan melakukan itu, Chen Fan tidak hanya menghina Han Hongkun, tetapi juga seluruh keluarga Han. Saya pikir Tuan Chen harus melupakan dirinya sendiri. Dia percaya bahwa pangkatnya di militer dan perlindungan Liu Chen akan melindunginya dari segalanya. Dia tidak tahu bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Pemuda berkacamata berbingkai emas berkata sambil menggelengkan kepalanya. Yan Dong, apa reaksi keluarga Song? Apakah mereka akan membiarkan Song Duanmin terus tersingkir? Seorang wanita muda bertanya. Bahkan saat Yan Dong hendak menjawab, gelombang keributan muncul dari pintu masuk. Dia menoleh dan matanya bersinar karena kegembiraan. Keluarga penguasa keluarga Song ada di sini. Lihatlah. Seorang pria parubaya berpenampilan gagah dengan ekspresi serius masuk ke ruang dansa dengan langkah besar dan penuh percaya diri. Dia pertama kali melihat Han Hongkun yang sedang berlutut di tanah, lalu melihat tubuh Song Duanmin merosot ke tanah. Rasa duka tiba-tiba menyergapnya. Dia berbalik dan menatap Chen Fan dengan pandangan menuduh dan berkata, Chen Fan, ini keterlaluan. Siapa kamu hingga menanyaiku? Chen Fan melemparkan kembali ke pria parubaya itu tanpa meliriknya sedikitpun. Baiklah, karena kamu bertanya padaku. Pria parubaya itu tidak lagi marah ketika seringai jelek muncul di wajahnya. Dia menjawab dengan berbisa, nama saya Song Sunhua, dan saya adalah penguasa keluarga Song, pemilik grup lagu. Apakah itu cukup? Keluarga Song adalah salah satu keluarga tertua di kota Jinlin. Mereka memiliki puluhan miliar aset di Tiongkok. Meskipun Song Sunhua tidak mempunyai posisi berkuasa dalam pemerintahan, ia memiliki banyak jabatan lain seperti Wakil Direktur Asosiasi Perdagangan Provinsi Jiangnan, Ketua Kamar Dagang Kota Jinlin, yang memberinya pengaruh besar di dunia perdagangan. Kekuatan keluarga Song secara keseluruhan mengikuti keluarga Su di kota Wuzhou dan Zhangdonghai. Namun, Chen Fan hanya mendengus mengejek, itu tidak cukup. Song Sunhua tersipu saat kemarahan keluar dari matanya. Generasi muda keluarga Song semuanya tercengang dengan perkembangan tersebut. Mereka mendengar bahwa Tuan Chen tidak mudah menyerah dan dia sangat pendendam, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mempercayai rumor tersebut. Namun, balasan dingin Chen Fan terhadap Song Sunhua membuktikan dan membenarkan rumor tersebut. Jika Song Sunhua saja tidak cukup untuk berbicara dengannya, siapa lagi? Song Sunhua adalah seorang pengusaha kawakan dan berpengalaman dalam menghadapi krisis seperti ini. Dia segera menenangkan diri dan dengan dingin berkata, saya tahu Anda adalah petarung kuat yang tahu cara merapal mantra. Saya juga tahu bahwa Anda adalah kepala sersan di Chang Dragon dan Li Wuchen adalah dermawan utama Anda. Tetapi aku perlu mengingatkanmu bahwa kami,
keluarga Song juga tidak mudah menyerah. Keluarga Chen baru saja naik ke tampuk kekuasaan tahun ini, namun kamu telah membuat marah keluarga Ji, Tang, dan Nin. Sekarang kamu mencoba untuk mengacaukannya. Keluarga Song, apa yang ingin Anda capai? Apakah Anda benar-benar harus menempatkan diri Anda sebagai musuh seluruh provinsi Jiangnan? Saya ragu keluarga Chen dapat menangani kemarahan gabungan dari semua keluarga besar di provinsi Jiangnan. Petik 2. Peringatan Song Xunhua membuat Chen Ning dan Chen An menjadi gugup. Betapapun kuatnya Chen Fan, dia tidak akan melindungi keluarga Chen jika semua keluarga besar Jiangnan melawan. Tidak ada keluarga di Tiongkok yang mampu menangani hal itu. Chen Ning mengamati kerumunan dan memperhatikan banyak wajah marah di sekitarnya. Dia tiba-tiba merasa takut. Keluarga Chen mungkin telah melampaui batas. Angin hanya menderu-deru di sekitar pepohonan tertinggi. Mereka seharusnya mengadopsi strategi yang sangat berbeda dengan menyembunyikan keunggulan mereka dan mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin. Namun, Chen Fan bertindak tanpa banyak berpikir. Dia melukai Song Duanmin dengan parah dan keluarga lainnya secara alami akan berada di pihak keluarga Song terutama setelah hasutan Song Xunhua. Chen Fan, itu sudah cukup. Chen An menggelengkan kepalanya dengan alis berkerut. Mengapa kita harus takut? Selama kita memiliki kekuatan, kita harus menghukum mereka yang meremehkan kita tanpa ampun. Chen Xiao berkata dengan dingin. Namun, sebagian besar anggota keluarga Chen memiliki perasaan yang sama dengan Chen An. Saran Chen Xiao mungkin terdengar memuaskan, tetapi tidak realistis. Di dunia nyata, tidak ada seorang pun yang bisa melampaui dirinya sendiri tanpa konsekuensi yang besar. Bahkan negara adidaya Amerika pun harus mempertahankan jaringan aliansinya. Satu-satunya orang bodoh yang berani menyatakan perang terhadap seluruh dunia adalah janda permaisuri Cixi dan pada akhirnya rakyat Tiongkok membayar mahal atas kegilaannya. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa Li Wuchen dulu mengabdi di bawah ayahku. Menurutmu pihak mana yang akan berada di pihak Li Wuchen selama konflik antara keluarga Han dan Chen? Song Xunhua menyeringai dan kemudian berkata, juga, putra tertua keluarga Han, Han Juntu ada di kota Jinlin sekarang. Menurutmu bagaimana reaksinya setelah dia mendengar bahwa kamu telah memaksa adik laki-lakinya berlutut? Semua orang di ruangan itu tercengang mendengar kata-kata Song Xunhua. Han Juntu berada di kota Jinlin. Berita itu sempat membuat heboh orang banyak. Sebagai pemimpin generasi muda keluarga Han, nama Han Juntu sudah terkenal di kalangan elit kota Jinlin. Bahkan banyak elit generasi tua yang memuji Han Juntu atas bakat dan kemampuannya yang luar biasa. Berbeda dengan adiknya, Han Juntu terlahir untuk menjadi seorang pemimpin. Dia dibesarkan di rumah bergaya majemuk bersama banyak keluarga lain dan bahkan ketika dia masih kecil, Han Juntu telah menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa di antara teman bermain masa kecilnya. Ketika ia beranjak dewasa, ia mengambil alih bisnis keluarga dan menjalankannya dengan mudah. Han Juntu adalah orang yang suka bergaul dan memiliki kesombongan seperti bintang super yang memberinya kemampuan untuk memerankan penontonnya dengan mudah. Dia dengan cepat menjadi pemimpin de facto di kalangan elit generasi muda, termasuk mereka yang kekuatan keluarganya setara dengan keluarga Han. Meskipun dia belum pernah bertugas di militer dan juga tidak bekerja di pemerintahan, kebanyakan orang melihatnya sebagai pemimpin keluarga Han Yan Jin berikutnya. Bahkan Li Wuchen terkesan dengan pemuda itu dan memperhatikan pertumbuhannya dengan cermat. Jika Han Juntu muncul di ballroom, itu berarti keluarga Han telah berkomitmen penuh terhadap tujuan mereka. Hal ini juga berarti memperburuk situasi. Ini bukan lagi pertengkaran antara dua ahli waris, itu akan menjadi pertikaian antara dua klan keluarga yang perkasa. Jelas sekali bahwa keluarga Han dari Yan Jin memiliki keunggulan yang menentukan dibandingkan keluarga Chen. Cek, keluarga Chen berada dalam masalah besar. Saya telah mendengar banyak hal tentang Han Juntu, tidak ada satupun yang menjadi pertanda baik bagi Chen Fan. Saya telah mendengar bahwa seorang gadis yang bertunangan dengannya ingin mundur dari pertunangan. Untuk menghukum gadis itu dan keluarganya, Han Juntu telah memimpin sekelompok preman dan mengusir keluarga itu dari Yan Jin. Jika Han Juntu ada di sini, kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Beberapa orang bergembira atas masalah yang akan terjadi pada Chen Fan, beberapa menonton dengan alis berkerut, dan beberapa hanya ada di sana untuk mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, jauh di lubuk hati sebagian besar penonton, mereka berada di pihak keluarga Song dan keluarga Han.
Kenaikan kekuasaan keluarga Chen yang tiba-tiba menjadikannya target yang jelas. Pemburu akan menembak burung yang menonjol, dan angin menderu-deru di sekitar puncak tertinggi. Kekuatan baru apapun akan mengundang permusuhan dan kebencian dari pihak yang berkuasa. Seringkali hanya ada dua pilihan bagi kekuatan baru, bergabung dengan mereka atau menjadi lebih kuat dan menundukkan mereka dengan kekerasan. Itulah dua pilihan yang harus dihadapi keluarga Chen. Terlepas dari komentar sinis Song Xunhua, Chen Fan hanya menjawab, apakah menurut Anda klan keluarga itu adalah lawan saya yang layak? Bahkan tanpa ingatan tentang Dewa Surgawi Mistik Utara yang tak terkalahkan, Chen Fan di masa hidup ini telah membunuh banyak Grandmaster dan membuat banyak keluarga kuat menyerah. Baru-baru ini, dia telah membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan seluruh brigade pasukan bela diri Jepang dan membunuh pemimpin grup Mitsui Kazuo. Beberapa keluarga di Zonghai dan kota Jinlin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Mitsui Kazuo dan pemerintah Jepang. Bahkan penguasa keluarga-keluarga Han tidak pantas mendapatkan lebih dari satu pandangan dari Chen Fan. Pada level Chen Fan, hanya negara-negara adidaya di planet ini yang dapat menghalanginya, dan tidak ada orang lain yang dapat menghalanginya. Dia adalah legenda hidup, orang terkuat di dunia kegelapan. Namun, tidak ada seorang pun di ballroom yang mengetahui pencapaian Chen Fan. Penonton menjadi marah dan marah setelah mereka mendengar ucapan keterlaluan Chen Fan. Kata-kata Chen Fan tidak hanya menargetkan keluarga Song, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Banyak dari mereka berada di ballroom. Wajah Song Xunhua berkerut karena marah. Baiklah, Tuan Chen, kita tunggu saja kedatangan Tuan Muda Han. Saya ingin tahu siapa yang terakhir tertawa. Bahkan ketika dia mengatakan itu, ponselnya berdering. Song Xunhua menjawab telepon dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Tuan Muda Han telah tiba. Han Juntu telah tiba. Kabar tersebut membawa harapan dan senyum lebar di wajah para tamu di ballroom. Banyak dari mereka berasal dari keluarga Song, keluarga Ren, dan keluarga Hua. Song Xunhua memimpin jalan menuju pintu masuk, mengikuti sekelompok besar pria dan wanita yang ingin melihat pewaris legendaris keluarga Han, Yan Jin. Tiba-tiba, seluruh ballroom kosong, hanya menyisakan anggota keluarga Chen seperti Chen Ning dan Chen An serta beberapa sekutu dekat keluarga Chen. Namun, moral kelompok itu rendah dan semua orang memasang wajah muram, menyalahkan Chen Fan atas tindakan sembrononya. Qiao Loyin tetap bersama mereka, dan dia juga tampak bermasalah. Chen Fan, kamu terlalu ceroboh. Chen An menghela nafas dan memberitakan Chen Fan. Song Duanmin hanyalah badut, dia tidak layak bagi kita untuk berperang dengan keluarga Song. Lebih buruk lagi, Anda telah memaksa Han Hongkun bertekuk lutut dan menjadikan kami musuh keluarga Han Yan Jin yang perkasa. Aku rasa kita tidak akan punya peluang. Kamu juga telah jatuh ke dalam perangkap retoris Song Xunhua dan menjadikan dirimu musuh publik. Betapapun cakapnya kamu tidak dapat melindungi keluarga Chen dari kemarahan gabungan semua keluarga di kota Jinlin. Chen An berkata dengan berat. Dia terdengar seperti seorang kakak laki-laki yang mencoba berbicara dengan adik laki-lakinya yang ceroboh. Anggota keluarga Chen lainnya mengangguk setuju. Meskipun Chen Fan telah membawa ketenaran dan kekayaan kepada anggota keluarganya, itu tidak berarti mereka buta terhadap kesalahan nyata Chen Fan. Chen An berhadapan langsung dengan Chen Fan karena dia merawatnya sebagai saudara dan berharap Chen Fan akan meningkat. Qiao Loyin juga mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Chen, Han Juntu adalah pemuda yang sangat banyak akal. Saya telah mendengar banyak pensiunan Wik besar memujinya seolah-olah dia adalah seorang jenius. Orang tua di keluarga Wang dan keluarga Xiao juga sangat terkesan dengan bakatnya. Anda tahu siapa kedua lelaki tua itu, kan? Mereka lebih berkuasa daripada para pemimpin negara kita. Apakah menurut Anda harus? Qiao Loyin tidak mengucapkan sisa kalimatnya. Namun, semua orang tahu apa yang akan dia katakan. Han Juntu tidak seperti adiknya Han Hongkun. Dia adalah pewaris keluarga yang sebenarnya dan bahkan sekarang, kata-katanya jauh lebih bermakna daripada kata-kata pamannya. Mengadu Chen Fan melawan pewaris elit Yan Jin di benaknya, Qiao Loyin tidak bisa melihat bagaimana Chen Fan akan menang. Perkembangan ini telah memulihkan kepercayaan Han Hongkun. Dia berteriak ketika darah menetes dari mulutnya, Hei, brengsek, kawanku ada di sini, kamu sudah mati, kawan. Di bawah perhatian semua orang, Chen Fan sama sekali tidak khawatir tentang badai yang berkumpul. Dia mengambil sesendok sup dan memberikannya pada Chen Guoguo.
Dia kemudian berkata dengan tidak terburu-buru, dia hanyalah anak muda dari Yan Jin, bukan masalah besar. Saya mungkin tertarik untuk berbicara dengan kakeknya, tetapi bukan dia. Dia membutuhkan 30 tahun lagi. Kata-kata Chen Fan mengejutkan semua orang. Chen An menggelengkan kepalanya saat sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia memperkirakan kehidupan lancar sepupunya akan berakhir hari ini. Sementara itu, Chen Ning memutar matanya dan dengan cemas ingin memasang indera ke dalam tengkorak tebal Chen Fan. Qiao Luoyin mengerutkan alisnya dan tidak terkesan dengan keangkuhan Chen Fan. Orang tua Han adalah sosok perkasa di Tiongkok. Dia berada di level yang sama dengan penguasa keluarga grup Samsung di Korea atau pemimpin keluarga Mitsui. Dia memiliki otoritas dan prestise yang cukup untuk menumpas siapapun yang berani menentangnya. Seorang mayor jenderal di unit Chang Dragon tidak bisa membandingkannya. Selain itu, Qiao Luoyin tahu bahwa bahkan seorang Grandmaster hanya dapat menimbulkan ancaman yang sangat kecil terhadap seseorang sekuat Pak Tua Han. Bagaimanapun, lelaki tua itu masih memiliki hak prerogatif untuk memerintahkan tentara Tiongkok untuk dengan mudah menghancurkan Grandmaster manapun termasuk Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Qiao Luoyin ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berpikir lebih baik. Dia dan Chen Fan hanyalah kenalan, jadi dia ragu Chen Fan akan mendengarkannya. Namun, rasa kecewa muncul dalam diri Qiao Luoyin. Saya pikir Tang Yifei telah melebih-lebihkan bakat Chen Beixuan. Pejuang yang benar-benar berbakat dan cakap mengetahui pentingnya bersikap fleksibel dan bertindak sesuai dengan situasi. Dengan pemikiran seperti itu, Qiao Luoyin menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tiba-tiba, gelombang keributan muncul dari pintu masuk. Han Juntu telah masuk ke ruang. Dansa, Pedea, seorang pria muda dengan penampilan halus masuk ke dalam ruangan sambil dikelilingi oleh kerumunan pengagum. Tepat di sampingnya adalah seorang pria parubaya dengan potongan rambut yang tajam dan sepasang mata yang berkilauan. Tangan pria parubaya itu sangat besar, pertanda bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Pria muda yang beradab itu berhenti sejenak dalam diam, sementara kerumunan lainnya berdiri bersamanya. Semua orang memperhatikan pemuda itu dengan tatapan tidak beraturan, bahkan pintu masuk Song Sun Hua tidak mendapat perhatian sebanyak pemuda itu. Pemuda itu perlahan berjalan menuju tengah ruang dansa. Dia melihat Song Duanmin pingsan di tanah dan saudaranya yang menyedihkan, Han Hongkun, berlutut. Chen Fan terkesan saat mengetahui bahwa tidak ada rasa kasihan di mata Han Hongkun. Hanya mereka yang telah melunakkan perasaan pribadinya yang dapat mencapai perbuatan terhebat. Sikap Han Juntu jauh lebih megah dan memerintah daripada Song Sun Hua, sementara dia setidaknya 20 tahun lebih muda dari Song Sun Hua. Namaku Han Juntu, bolehkah aku tahu dengan siapa aku berbicara? Han Juntu segera memperhatikan Chen Fan. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh kehadirannya, sangat kontras dengan orang-orang di sekitarnya. Menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebuah keluarga kecil di kota Jinlin bisa menjadi ayah dari seorang pewaris dengan karakter yang begitu besar. Dia sangat kuat atau sangat sombong. Han Juntu berpikir dalam hati. Seringkali, Han Juntu harus berurusan dengan yang terakhir. Sementara itu, Song Sun Hua menyeringai sombong dan mengumumkan. Ini adalah Master Chen yang terkenal dari keluarga Chen. Anda mungkin tidak menyadari bahwa dia telah mendatangkan malapetaka di provinsi Jiangnan dan menghancurkan banyak keluarga besar. Saya pikir dia terbawa suasana, dengan kesuksesannya dan berpikir dia bisa mengacaukan keluarga Han sekarang. Han Juntu hanya mengangguk tetapi tidak tertipu oleh perangkap Song Sun Hua. Keluarga Seng, keluarga Tang, dan keluarga Nin, semuanya dihancurkan oleh Chen Fan bukanlah apa-apa di mata Han Juntu. Sebagai pewaris keluarga Han dari Yan Jin, dia hanya bergaul dengan orang-orang terkemuka di Tiongkok. Mereka adalah putra-putri pemimpin negara atau menteri-menteri utama provinsi. Dari semua keluarga yang hancur, dia hanya mendengar tentang keluarga Ji. Namun, apa yang dikatakan Song Sun Hua selanjutnya telah menghancurkan wajah tenang Han Juntu. Ah benar, Juntu, dia punya nama lain, Chen Beixuan. Dia adalah Mayor Jenderal Unit Naga Chang. Menurutku dia terlalu melebih-lebihkan bobot gelarnya, mengira dia bisa menantang keluarga Han. Song Sun Hua tertawa terbahak-bahak saat dia menatap tajam ke arah Chen Fan. Wajah Han Juntu tiba-tiba memucat seolah dia mendengar sesuatu yang menakutkan. Dia buru-buru bertanya, kamu adalah Chen Beixuan. Reaksi aneh Han Juntu mengejutkan semua orang. Kenapa dia begitu takut dengan nama Chen Beixuan?
Apakah ada arti khusus yang tersembunyi di balik kata-katanya? Semua orang tahu siapa Chen Fan dan apa yang dia lakukan, rahasia apa lagi yang bisa dia sembunyikan. Dia adalah Master Chen dari Jiangbei, sersan kepala naga Chang dan hanya itu. Apa yang membuat keluarga Han dari Yan Jin takut padanya? Hanya Qiao Luoyin yang berpikir sebaliknya. Dia bertaruh bahwa Han Juntu terhalang oleh gelar Chen Fan dalam kata gelap, Grandmaster nomor 1 di Tiongkok. Namun, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri gagasan bahwa keluarga Han akan takut pada seorang Grandmaster, betapapun kuatnya dia. Pak Tua Han masih memiliki suara di militer dan tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengerahkan pasukan untuk menghadapi Chen Fan. Ketika perkembangan mengejutkan terus berlanjut, semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka menyaksikan Han Juntu bergegas ke arah Chen Fan dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Saya tidak tahu bahwa itu adalah Anda, Tuan Chen. Mohon maafkan sopan santun saya. Ketakutan dan rasa hormat tertulis di seluruh wajahnya saat dia meminta maaf kepada Chen Fan tanpa alasan. Betapapun tak tergoyahkannya Han Juntu, dia tidak bisa menahan emosi kaget dan takut yang bergejolak di dalam dirinya. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, bahkan adiknya pun tidak. Keluarga Han berakar kuat di militer Tiongkok, mereka diberitahu oleh militer tentang tindakan Chen Fan di Jepang. Ketika Han Juntu mendengar pencapaian heroik Chen Fan, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Siapa yang bisa menghancurkan seluruh pasukan modern dengan dukungan udara canggih? Bahkan beberapa hari setelah pengarahan, Han Juntu masih belum bisa menghilangkan rasa takutnya terhadap Chen Fan. Siapa yang mengira bahwa Chen Beixuan adalah anggota keluarga Chen yang baru bangkit? Kakek telah menyuruhku untuk berhati-hati saat berada di kota Jinlin, dan dia benar. Naga sejati ada di sini. Han Juntu berseru dalam benaknya, saat ekspresi wajahnya menjadi lebih menakutkan. Dia tahu nama Chen Fan tetapi tidak tahu bahwa dia berasal dari keluarga Chen di Jinlin. Dia tinggal di ibu kota Tiongkok, dekat dengan pusat kekuasaan yang sebenarnya. Nama keluarga kecil yang jauhnya bermil-mil dari Yan Jin tidak akan pernah terdengar di telinganya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah menarik permadani dari masyarakat. Song Sunhua membeku saat beraksi, jarinya masih menunjuk ke arah Chen Fan. Dia bertanya ketika kelopak mata kiri atasnya bergerak-gerak, Juntu, apa yang terjadi? Han Juntu bahkan tidak meliriknya sedikit pun, apalagi membalasnya. Dia terus memfokuskan matanya yang ketakutan pada Chen Fan. Akhirnya, Chen Fan mendongak dan menatap Han Juntu. Dia berkata dengan ringan, Anda tahu saya. Para penonton mungkin menganggap pertanyaan Chen Fan lucu tanpa melihat sikap Han Juntu yang berubah 180 derajat. Itu mungkin pertanyaan yang bodoh. Semua orang di kota Jinlin mengetahui tentang Chen Fan dan mengetahui bahwa dia telah menghancurkan banyak keluarga yang kuat. Namun, mereka juga tahu bahwa Chen Fan tidak dapat menyalahkan semua orang di kota Jinlin. Tapi sekarang sepertinya mereka salah. Jika Chen Fan hanyalah seorang sersan kepala di unit Chang Dragon, Han Juntu tidak akan begitu takut padanya. Keluarga Han dari Yan Jin dipenuhi dengan jenderal dan kapten di militer. Menjadi sersan kepala di Naga Chang mungkin merupakan masalah besar di kota Jinlin, itu adalah posisi yang remeh dibandingkan dengan tokoh politik kelas berat sebenarnya yang tinggal di Yan Jin. Apakah dia punya rahasia yang belum kita ketahui? Semua orang berpikir dengan ketakutan di benak mereka. Qiao Luoyin, Chen Ning dan Zhou Qinya memandang Chen Fan dengan kaget dan tidak percaya. Rahasia macam apa yang membuat Han Juntu memperlakukannya dengan sangat hormat? Han Juntu bahkan mungkin tidak membungkuk terlalu dalam saat bertemu dengan penguasa keluarga kuat lainnya di Yan Jin. Semua orang tercengang dan bingung. Song Sunhua tiba-tiba bingung. Mengapa Han Juntu menyapa Chen Fan seolah menyapa atasan? Han Juntu tidak terlalu memperhatikan tatapan penasaran dan tertegun di sekelilingnya. Dia menjawab pertanyaan Chen Fan dengan suara kagum, Tuan Chen, Anda telah mengguncang seluruh Asia Timur, jadi tentu saja saya pernah mendengar nama Anda. Nama Anda juga menanamkan rasa takut di hati orang Jepang. Saya telah mendengar kepahlawanan Anda perbuatanmu dan hanya memikirkan tindakanmu yang mengagumkan menginspirasiku untuk mengikuti jejakmu dan berjuang bersamamu. Semua orang mendengar kata-kata Han Juntu dengan keras dan jelas, tapi tidak ada yang tahu apa maksud sebenarnya. Chen Fan sangat terkenal, kami mengerti. Tapi apakah dia benar-benar setenar itu hingga terdengar di seluruh Asia Timur?
Apa maksudnya ketika dia mengatakan bahwa namanya akan menimbulkan rasa takut di hati orang Jepang? Banyak orang yang merasa Han Juntu sedang membacakan dialog dari film nasionalis anti-Jepang. Qiao Loyin juga bingung dengan perkembangannya. Dia memeriksa Chen Fan dengan hati-hati, tetapi yang dia lihat hanyalah seorang pria muda yang tampak biasa saja. Apa yang dia lakukan hingga mengguncang seluruh Asia Timur, menanamkan rasa takut di hati orang Jepang, hingga membuat Han Juntu begitu menghormatinya. Tetapi menurutku adik laki-lakimu tidak mendapatkannya sebanyak kamu. Chen Fan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman penuh pengertian dan kemudian mengarahkan jarinya ke Han Hongkun yang masih berlutut di tanah. Wajah Han Hongkun masih berdarah dan dia berteriak sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Saudaraku, saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Bunuh bajingan ini, hancurkan keluarganya dan buat dia menderita. Sebelum Han Hongkun selesai melakukan ventilasi, wajah Han Juntu menjadi pucat. Pria muda berpenampilan halus itu tiba-tiba diliputi amarah. Dia mengambil langkah besar ke arah Han Hongkun dan menendangnya dari samping, membuat Han Hongkun terguncang. Dia berteriak sekuat tenaga, jaga mulutmu, bodoh. Diam, Han Hongkun merosot ke tanah karena tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa kakak laki-lakinya menendangnya. Keterkejutan dan kebingungannya dirasakan oleh semua orang di ruangan itu. Apakah Han Juntu memukul Han Hongkun? Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi pada mereka? Qiao Loyin dan beberapa tamu lainnya yang lebih jeli dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Kemarahan Han Juntu terjadi begitu tiba-tiba sehingga terlihat jelas bahwa dia sebenarnya berusaha menyelamatkan nyawa adik laki-lakinya dengan menghentikan kebodohannya. Terlepas dari tanda-tandanya, banyak orang tidak percaya bahwa Chen Fan akan membunuh tuan muda dari keluarga Han Yan Jin di siang hari bolong. Ini konyol, Qiao Loyin dan yang lainnya berseru dalam pikiran mereka. Han Juntu bergegas menghadap Chen Fan dan membungkuk dalam-dalam, wajahnya tegang karena stres. Tuan Chen, kakakku kurang sopan santun karena dia dimanja oleh orang tuaku. Kami tidak menceritakan semuanya padanya sehingga dia tidak tahu siapa dirimu. Kesalahan sepenuhnya ada pada diriku dan keluargaku. Keluarga Han pasti akan menebus kesalahan kita, kesalahan dan menebusnya padamu. Orang-orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Pewaris keluarga Han dari Yan Jin telah meminta maaf kepada Chen Fan dengan tulus. Keluarga Han mampu membuat orang miskin menjadi kaya atau menjadikan seorang prajurit menjadi jenderal. Banyak orang bermimpi keluarga Han menawarkan bantuan kepada mereka. Namun, Chen Fan mendengus dan berkata, saya, Chen Beixuan telah berkeliling dunia sendirian dan tidak pernah sekalipun saya meminta apapun kepada siapapun. Jika saya ingin memiliki sesuatu, saya akan mengambilnya. Ditambah lagi, apa yang bisa Anda tawarkan kepada saya omong-omong? Dia mendengus dan berkata pelan. Namun, kata-kata lembut Chen Fan terdengar seperti guntur yang menggelegar dan memaksa Han Juntu membungkuk lebih dalam. Kamu pasti tahu akibat dari menyinggung perasaanku, bukan? Chen Fan berkata dengan nada datar. Ya, Han Juntu menelan kesedihan di mulutnya dan menjawab. Meskipun Han Juntu tidak mengetahui kepribadian Chen Fan, dia menilai berdasarkan tindakannya di Jepang dan menyimpulkan bahwa Chen Fan tidak akan pernah membiarkan orang yang menyinggung perasaannya lolos. Hukumannya akan berat, bahkan fatal. Lord Susanoo dan Valet sama-sama menguji toleransi Chen Fan dan Chen Fan membalasnya dengan menghancurkan kuil Susanoo dan membunuh semua orang di klan ninja Fuji. Ketika keempat Dewa Iblis mengeroyoknya, Chen Fan telah membunuh mereka berempat. Ketika pasukan bela diri Jepang mencoba melenyapkan Chen Fan, dia telah memusnahkan tentaranya, menghancurkan mesin perang mahal mereka dan membunuh penghasut utama, Mitsui Kazuo jauh di dalam markasnya. Han Juntu bahkan tidak akan pernah bermimpi membuat marah pria menakutkan seperti itu. Dia mengutuk adik laki-lakinya dan berharap ibunya tidak pernah melahirkan orang bodoh ini. Memikirkan ibunya membuat Han Juntu menghela nafas. Dia mendongak dan berkata, Tuan Chen, ini semua kesalahan adik laki-laki saya. Saya harap Anda mendengarkan penebusan dosa saya dan membiarkan saya dan keluarga saya menebusnya. Tidak ada yang bisa menggantikanku selain membunuh Han Hongkun. Apakah kamu akan menghentikanku? Chen Fan menyipitkan matanya dan memberinya setengah senyuman. Apa? Tubuh Han Juntu membeku saat merasakan suhu tubuhnya tiba-tiba turun. Dia ingin mengatakan ya, tetapi kata itu tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa keluar dari mulutnya. Berdasarkan penilaian Han Juntu terhadap karakter Chen Fan,
dia ragu Chen Fan akan menunjukkan belas kasihan jika keluarga Han memutuskan untuk menghentikannya membunuh Han Hongkun. Pemerintah sangat membutuhkan Chen Fan untuk berada di pihaknya dan oleh karena itu, mereka akan menutup mata terhadap tindakan Chen Fan. Di antara klan keluarga dan seorang pria yang sekuat divisi militer, para pemimpin negara akan memilih yang terakhir dalam sekejap. Saat ini, sebagian besar orang telah mengetahui keraguan Han Juntu dan apa yang ada di balik keraguan itu telah membuat mereka takut. Apakah Chen Fan benar-benar akan membunuh Han Hongkun? Sepertinya keluarga Han bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Orang-orang menjadi diam dan muram ketika kenyataan mulai terjadi. Mereka semua menatap Chen Fan dengan tatapan kaget. Siapa sebenarnya dia? Bahkan anggota keluarga Chen merasa belum pernah benar-benar mengenal Chen Fan, apalagi anggota keluarga lain seperti Song Sunhua dan Qiao Loyin. Mereka memeriksa Chen Fan dengan cermat dari ujung kepala hingga ujung kaki seolah-olah mereka baru mulai melihatnya dengan jelas sekarang. Sudahlah, sepupu kecilku ada di sini, aku tidak ingin menumpahkan darah. Chen Fan akhirnya bangkit dan berjalan menuju pintu keluar sambil memegang tangan Chen Guoguo, meninggalkan Han Juntu yang putus asa berdiri sendirian di sana. Han Juntu menghela nafas lega karena hampir lolos dari kematian. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Tiba-tiba, suara Chen Fan terdengar di telinganya. Aku tidak ingin bertemu Han Hongkun lagi. Ya, Han Juntu mula-mula dikejutkan oleh suara itu dan kemudian dia mengangguk penuh semangat. Dia memutuskan untuk menghukum Han Hongkun selama sisa hidupnya. Membumikan anggota yang berperilaku buruk adalah praktik umum di kalangan keluarga besar, seperti keluarga Li dari grup Samsung. Itu adalah hukuman terburuk bagi bocah manja seperti Han Hongkun, tapi Han Juntu yakin para tetua keluarga akan menyetujui keputusannya. Lagi pula, dia hampir menyeret seluruh keluarga ke dalam perseteruan bodohnya dengan musuh paling kuat yang pernah dilihat keluarga itu. Aku juga tidak ingin bertemu keluarga Song lagi. Chen Fan berkata dengan santai sambil berjalan keluar. Dipahami, Han Juntu mengangguk tanpa ragu-ragu, meskipun tatapan tidak percaya Song Sunhua tertuju pada wajahnya. Dia akan segera mengusir keluarga Song dari Bas jika keselamatan keluarga Han dipertaruhkan. Jika Chen Fan ingin menyingkirkan seluruh keluarga Song, dia dengan senang hati akan melakukannya. Untuknya, baru setelah Chen Fan melewati ambang pintu, dia mendengar kata-kata terakhir Chen Fan. Dan keluarga Han berhutang budi padaku untuk ini. Ya, tentu saja, Han Juntu mengangguk. Han Juntu tidak menegakkan punggungnya sampai Chen Fan pergi dan hanya mengetahui bahwa punggungnya basah oleh keringat. Keheningan mematikan menyelimuti ruangan saat semua orang memandangnya dengan ngeri. Wajah anggota keluarga Song sepucat kertas. Pikiran Qiao Loyin tiba-tiba terganggu oleh pemikiran yang mengejutkan. Apakah Chen Fan benar-benar mengalahkan kekuatan gabungan semua keluarga besar di kota Jinlin?